Saya tidak tahu karena kardinal di Indonesia itu masih bisa dihitung dengan jari. Bapak ini anak dari siapa saya tidak begitu tahu. Mungkin bisa dicari tahu dulu. Kalau Halo, Pak Cebene masih di Mea Culpa. Jadi ada yang meminta saya memutarkan video ini, membahas begitulah ya, membuat analisis tentang Insinyur Johannes Ignatius, seorang ahli teologi. Katanya dia sekolah di IVS, Injil Vatican School. Sebenarnya nama sekolahnya pun bisa kita kritisi ya. Singkatannya IVS. Tapi kepanjangannya bahasa Indonesia Injil. Evangelion. Injil itu berasal dari kata bahasa Yunani. Evangelion. Kabar yang baik. Kabar baik. Injil. Lalu ya masuk ke bahasa-bahasa lain. Lalu akhirnya sampai ke bahasa Indonesia menjadi Injil. Tetapi kenapa singkatan sekolahnya menjadi IVS? Mengapa bukan EVS, Evangelization Vatican School misalnya lah, meskipun tidak ada juga sekolah semacam itu. Yang ada adalah kolegio untuk tempat tinggal, dan universitas pun ya saya tidak tahu persis apa saja, tetapi sekurang-kurangnya yang saya tahu ada Urbaniana, Salesiana, Gregoriana, Antonianum, dan lain-lain. Tempat-tempat sekolah sesuai dengan bidangnya. Ada yang unggul di bidang tertentu, ada unggul di bidang moral, ada unggul di bidang teologi, spiritualitas, ada yang unggul di bidang filsafat. Itu saya dulu ya, teman-teman sekomunitas lah. Kalau saya masih tamatan setempat. Oke, maka IVS tidak ada sejauh saya tahu ya. Maka ya mungkin saya bisa lebih dipercaya daripada bapak yang ada di video ini. Oke, kemudian dikatakan bahwa dia adalah ketua misionaris Indonesia. Saya penasaran ya, apakah ada memang kelompok misionaris Indonesia yang ekumene gitu ya. Kalau Katolik, misi itu oke, ada komisi untuk itu, tetapi tidak secara serta-merta misi dalam arti saya dari sini berangkat ke sana untuk mewartakan Injil. Oke, itu salah satu bentuk dari misi. Bagaimanalah mewartakan itu terutama. Maka semangat misioner itu kiranya ditanamkan ke dalam diri setiap orang, bukan langsung melembaga, harus oleh orang-orang yang sungguh belajar teologi, orang yang sudah paham kitab suci, orang yang tergabung dalam institusi tertentu, itulah pelaku misi. Pertama-tama misiologi itu apa? Ilmu membawa keluar, mewarta itu kiranya dimiliki oleh setiap orang. Inilah namanya semangat misioner. Maka ada juga misionaris awam yang memiliki semangat misioner itu. Nah, bukan seperti yang dikatakan Bapak Ignatius ini bahwa misi itu harus melulu organisatoris, bersifat organisasi, terorganisir sedemikian rupa, dan harus dibekali dengan ilmu-ilmu. Tentu ada pada level itu. Harus ada misionaris yang memang golongan educated, yang terdidik dan terlatih. Background pendidikannya jelas, latar belakang persiapannya jelas, dan badan pengutusnya jelas. Dia bermisi dari mana. Seperti kami misalnya, UFM Kapusin itu adalah kelompok yang memiliki semangat misioner. Di paroki saya, SPD, Societas Verbi Divini, SPD juga memiliki semangat misioner. Saya punya teman baru tahbisan beberapa bulan yang lalu, satu marga dengan saya. Dia akan ditugaskan di Uruguay atau ya salah satu negara di Amerika Latin sana, Amerika Selatan. Nah, semangat misi itu dilakukan oleh yang ada juga yang terdidik, ada yang terlatih dan terorganisir, tetapi pada dasarnya secara fundamental setiap orang adalah misionaris karena memiliki semangat misionernya untuk mewarta. Diutus ekkaleo, keluar oleh perkumpulan itu. Dari perkumpulan itu
dia bermisi itu ke orang-orang terdekatnya, tidak harus persoalan dari sini ke sana, tetapi ya bagaimana kabar baik itu diwartakan. Nah, itu saya pikir pendasaran yang ya lumayan sedikit mendalam. Lalu dia katakan juga bahwa orang tuanya adalah kardinal. Itu memang tidak ada ruang untuk mengatakan itu sebenarnya. Tapi orang yang tidak mengerti akan dengan gampang terpengaruh untuk itu. Orang yang tidak paham dengan terminologi semacam itu akan dengan gampang terhipnotis dengan istilah-istilah kardinal. Seandainya dikatakan, oh orang tua saya adalah semacam uskup auxiliar, katanya, oh lebih keren lagi itu. Atau paman saya juga seorang uskup koadjutor misalnya ya. Itu akan lebih berhasil mensugesti orang dengan berbagai istilah-istilah yang meyakinkan. Lalu selalu ini ya, saya merasa terganggu juga dengan mengatakan misi mengkristenkan ini. Saya pikir ini memang rumusan yang efektif untuk memanasi hati dari umat muslim. Dengan menyebut saya mau mengkristenkan, orang-orang muslim akan dengan gampang terbakar rasa bencinya, muncul rasa benci di hatinya karena istilah mengkristenkan. Faktanya memang ada itu, dan ya itu bagian dari dinamika hidup beragama. Sebagaimana orang Islam sebagian ingin mengislamkan beberapa orang yang bukan Islam, ada juga beberapa orang Kristen ingin mengkristenkan yang bukan Kristen. Ya itu bagian dari dinamika hidup bersama dalam keberagaman. Tetapi tidak semua juga melakukan itu. Sebagaimana tidak semua orang Muslim itu seperti yang kita pikirkan, demikian juga tidak semua orang Kristen itu seperti yang mereka pikirkan. Maka tidak masuk akal juga kalau selalu memakai istilah mengkristenkan, tetapi karena memang istilah mengkristenkan itu nilai jualnya tinggi, gitu ya, nilai jualnya tinggi. Nah, kembali ke soal kardinal tadi. Oke, kardinal tidak memiliki istri, dan tentu karena tidak ada istri juga secara ideal tidak ada juga anaknya, dan secara legal tidak ada keturunan itu. Bahwa ada yang nakal dalam perjalanan sejarah, well, to err is human, dan orang semacam itu harus ditindak juga. Tetapi harus kita katakan dalam rumusan teoritisnya, seorang kardinal adalah seorang yang hidup selibat. Apakah dia seorang dari golongan uskup atau dari golongan imam? Ya, ada kemungkinan untuk itu. Dan akhirnya mereka ini menjadi pangeran-pangeran gereja. Mereka ini terlibat dalam pemilihan langsung paus ketika terjadi sede vakante, tahta lowong dari kepausan. Di dalam konklav mereka membuat pertemuan dan mereka memungut suara siapa yang akan mereka pilih menjadi paus selanjutnya. Nah, mereka ini sekali lagi bukan harus dari golongan uskup, ada juga pastor secara teoritisnya. Dan ya umumnya yang kita kenal adalah bahwa yang dipilih adalah para uskup. Dan mereka ini menjadi penasihat paus dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Mereka membantu paus untuk memutuskan satu kebijakan yang sesuai dengan daerahnya. Maka dipilihlah beberapa kardinal dari wilayah-wilayah yang mewakili geografi tertentu, wilayah tertentu, atau mewakili kebudayaan tertentu, atau mewakili suku tertentu. Boleh jadi untuk membantu paus dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan umatnya, sehingga bukan hanya soal keputusan ideal menurutnya, tetapi apa yang sesuai dengan kebutuhan umat setempat. Kita tahu salah satu tantangan bagi gereja Katolik adalah universalitasnya. Serentak itu adalah keunggulan, tetapi juga itu adalah tantangan. Karena gereja harus bisa tetap satu, sementara umat yang dinaunginya berasal dari berbagai macam rupa kebudayaan, cara hidup, kebiasaan, dan kecenderungan. Saya tidak tahu karena kardinal di Indonesia itu masih bisa dihitung dengan jari. Bapak ini anak dari siapa, saya tidak begitu tahu.
mungkin bisa dicari tahu dulu kalau benar anak kardinal. Tetapi oke, sekurang-kurangnya ada informasi yang bisa kita ambil dari sini. Mudah-mudahan. Tapi oke ya, soal ada video-video semacam ini, sekali lagi saya katakan sebenarnya mungkin enak ditonton video tanggap menanggapi seperti ini, tetapi ya minim nilai edukasinya. Tapi saya pikir ya kita bisa juga berbangga bahwa ada nilai jualnya juga. Kalau mau kita turunkan levelnya ke tingkat terjual atau tidaknya satu nama begitu ya. Karena dengan gampang orang memakai istilah-istilah dalam gereja Katolik, frater, pastor, pater, ordo, kardinal. Makanya tadi saya bilang kalau bisa disertakan juga uskup auxiliar, uskup coadjutor, lektor acolyte kan gitu. Supaya lebih terdengar lebih lebih fasih dalam istilah-istilah kekatolikannya. Ya, saya tidak menawarkan yang edukatif di video ini, tapi ya sekedar menyapa. Pace e bene.